Oke, kita ke kabinet Ali 1955. Ini paling lama, jadi dia sampai 2 tahun. Jadi mungkin kinerjanya paling baik kali ya. Oke, jadi apa aja nih yang ada di Ali Sastro 1? Jadi dia merupakan koalisi NU dan juga PNI. Bukan disebutkan lagi nih, tapi udah koalisi lagi. Yang kedua adalah melaksanakan gerakan Alibaba. Untuk gerakan Alibaba nanti ada lagi penjelasannya. Jadi kita ke yang ketiga, yaitu adalah menjalankan Konvensi Asia Afrika KAA di Bandung. Kan suaranya kayak bisik-bisik, ya kah? Seriously? Wait. Sorry guys, bentar-bentar. Kok malah jadi ini ya? Bentar ya guys, aku juga malah kembali lagi. Oke. Mungkin aku agak lebih keras kali ya. Bisa kayak. Jadi yang ketiga itu adalah menyelenggarakan Konvensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Jadi salah satu prestasi ini dari Kabinet Ali Sastroamidjojo itu menyatakan berhasil menyelenggarakan KAA di Bandung. Dan konferensi ini dipraksai oleh yang pertama nih ada di Indonesia, orang Indonesia itu Ali Sastroamidjojo 1 sendiri, apa pakai 1 sih? Yang kedua adalah dari India oleh Nehru. Ketiga ada Sri Lanka di Sri Johan Katelawa, dan yang keempat ada dari Pakistan. Ini salah satu lagi tapi nggak kelihatan nih guys. Muhammad Ali Jinnah, kok di sini nggak kelihatan ya? Yang kelima tuh ada dari UNU, aku nggak tahu cara bacanya tapi UNU gitu. Jadi ada diperangkat sama 5 orang, Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, dan juga Myanmar. Detik 1, 2, 3. Mau di screenshot dulu mungkin. Oke, kasih waktu 1, 2, 3. Oke, next kita ke kabinet selanjutnya. Wait, kenapa jadi nggak kelihatan ya? Kalian kelihatan nggak guys? Ini adalah kabinet, nggak kelihatan apa. Ini adalah kabinet dari Burhanuddin Harahap. Jadi dia dari tanggal 12 April 1995 sampai 3 Maret 1956. Kabinet yang mimpin itu adalah dari kabinet Masyumi. Terus kayak apa sih prestasi atau kayak peristiwa penting istilahnya yang terjadi pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ini. Jadi yang pertama adalah mengadakan pemilu pada tahun 1955. Jadi ada 2 kali pemilu pada tahun 1955 ini. Jadi pada tanggal pertama itu udah tanggal 2 September 1955 itu memilih anggota DPR dan dimenangkan dari 4 partai ini. Pertama adalah PNI, kedua Masyumi, ketiga NU, dan yang keempat PKI. Jadi 4 partai ini adalah yang memiliki voting paling tinggi itu pada pemilu tanggal 29 September 1955 ini. Yang kedua itu adalah memilih anggota Dewan Konstituante. Dan yang ini yang tugasnya adalah menyusun undang-undang baru. Kan tadi masih undang-undangnya kan masih sementara. Nah, Dewan Konstituante ini tujuannya adalah untuk membentuk undang-undang baru gitu. Dan yang kedua adalah membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dan alasan kejatuhannya apa tuh? Kan pada udah berhasil mengadakan pemilu. Nah, alasan kejatuhannya itu adalah karena Burhanuddin sebenarnya itu adalah menyerahkan mandat. Jadi setelah terpilihnya ini tugasnya udah selesai dong gitu. Terus akhirnya pada masa periode pemilihan umum kabinet pada tanggal 1956 dia udah nggak kepilih lagi, jadi hilangnya bukan di parlemen gitu. Tapi sebenarnya bukan karena emosi, karena emang udah jabatannya habis
lagi setelah pemilihan ini gitu. Dan siapa yang kepilih? Yes, yang kepilih adalah kabinet selanjutnya, yaitu adalah kabinet ahli sastra Wijaya II. Sastra Wijaya, si ahli ini 2 kali menjabat ya guys. Tuh, jadi dia menjabat dari 20 Maret 1996 sampai 14 Maret 1957. Ini ada di partai ini, di kabinet ini NU dan juga PNI. Program kabinet itu yang pertama membiasakan Irian Barat dari Banda. Gitu. Yang kedua adalah Maks 3 Mei 1996. Kenapa mau dibatalkan? Karena KMB itu cuma menguntungkan untuk Belanda. Gitu. Dan yang kejatuhannya kenapa? Karena perpecahan antara kabinet gitu. Jadi Masyumi dan PNI. Padahal tadi udah koalisinya gede-gede, tapi ternyata justru itu menjatuhkan kabinet pada setelah Wijaya II ini. Setelah kabinet yang terakhir itu adalah Juanda. Ini banyak banget ya. Jadi kabinet Juanda ini itu dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Cukup lama juga, tapi lebih lama kali lah. Ini kan dua periode tuh kayak presiden. Kemudian merupakan zakan kabinet. Ingat, zakan kabinet itu apa? Zakan kabinet itu adalah yang mengisi orang-orang yang mengisi dalam kabinet itu adalah orang yang ahli, bukan karena partainya, tapi karena orang itu ahli di dalam. Oke, makasih. Itu adalah salah satu kebijakannya, itu adalah bentuk Dewan Nasional yang tujuannya apa? Untuk menampung dan juga menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat. Bentar ya guys. Menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada di dalam masyarakat gitu. Jadi untuk kayak menampung kekuatan di dalam masyarakat gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah mengadakan Munas Musyawarah Nasional untuk mengadakan perbaikan daerah dan pembangunan. Karena pada masa Juanda ini banyak banget perbuatan. Jadi tujuannya dia adalah Munas ya untuk menyelesaikan perbuatan itu. Yang ketiga, benar kan? Keempat itu adalah deklarasi Juanda. Ini paling terkenal dari Juanda ya guys. Deklarasi Juanda, apa itu isi dari deklarasi Juanda? Itu intinya mengatur tentang laut, pedalaman, dan laut teritorial sehingga tercipta kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan berkesatuan yang bulat gitu. Jadi supaya Indonesia itu jadi satu, karena kalau sebelum deklarasi Juanda ini kan masih kepecah gitu. Maksudnya ada yang bagian Indonesia, ada yang enggak. Tapi pada deklarasi Juanda ini semuanya jadi satu, itu Indonesia gitu. Terus ada juga program selanjutnya dari Kabinet Juanda, prestasi yang selanjutnya, itu ada program Pancakarya, yaitu bentuk Dewan Nasional tadi ya, dan normalisasi keadaan publik, jadi yang tadi banyak kayak pecahan-pecahan, itu mencoba untuk dinormalisasi kembali, dan yang ketiga adalah pembatasan KMB, dan keempat pembebasan Irian Jaya. Oke, ini juga akhir kabinet itu karena dekret Presiden 5 Juli 1959. Tuh, jadi adalah kabinet terakhir, yaitu Kabinet Juanda. Tadi ada siapa aja? Natsir, Sukiman, terus kemudian Wilopo, terus yang keempat adalah ahli ke-1, kedua adalah Burhanuddin Harahap, dan yang ke berapa tadi? Pokoknya habis ahli ke-1, terus Burhanuddin Harahap, ahli sastra Wijaya II, baru Juanda. Terus setelah itu kan udah selesai ya nih kabinetnya. Kita akan bahas tentang kebijakan pada masa demokrasi liberal. Pertama, itu adalah programnya itu dimulai pada tanggal 20 Maret 1950. Dan penggagasnya adalah Syaifuddin sendiri yang merupakan Menteri Keuangan RIS pada saat itu. Jadi ini belum masanya kabinet-kabinetan ya, karena masih RIS. Jadi di sini intinya programnya itu adalah
pemotongan nilai uang atau yang disebut sharing. Jadi kalau program namanya Gunting Syarifudin, kebijakannya Gunting Syarifudin, tapi program itu adalah sharing, pemotongan nilai uang. Jadi uang 2,5 ke atas menjadi setengahnya untuk menekan laju inflasinya. Saya bisa lihat gambarnya di sini. Wait a minute. Nah, di sini jadi benar-benar gunting Syarifudin itu bukan peribahasa atau bukan istilah, tapi benar-benar digunting jadi dua. Ini harganya nih. Ini harganya. Jadi yang tadinya 5 jadi 2,5. Jadi dibagi menjadi dua. Benar-benar digunting. Jadi yang kanan untuk alat pembayaran, sedangkan yang kiri untuk obligasi, untuk pinjaman nasional. Terus kebijakan yang selanjutnya itu adalah gerakan benteng atau benteng. Jadi gerakan benteng atau benteng itu dari 1950 sampai 1957. Penggagasnya siapa? Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Bapak kalian tahu nggak siapa Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo? Ya, dia adalah bapak dari Prabowo Subianto. Tujuannya jadi untuk melindungi usaha pribumi dengan memberikan pinjaman kepada 700 pengusaha pribumi. Jadi maksudnya pribumi bisa ya yang nonton Tionghoa gitu. Tapi apakah berhasil? Ternyata tidak. Ternyata gagal. Alasannya, kenapa? Jadi satu, pengusaha pribumi itu tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. Jadi masih kayak gitu. Jadi belum bisa bersaing gitu. Dan yang kedua, mentalitas pribumi ini. Mentalitas itu yang kayak gitu. Yang cenderung konsumtif. Ingin cepat mendapatkan keuntungan dan hidup mewah gitu. Jadi dulu itu adalah gagal program ini. Dan kita lanjut next ke kebijakan yang ketiga. Ada apa lagi? Nasionalisasi di Java Jepang. Pada 15 Desember 1951. Menjadi apa? Menjadi Bank Indonesia. Tuh. Jadi di sini cara menasionalisasinya itu gimana? Jadi dengan cara memberhentikan Presiden Ho Wing, presiden yang ada di nasionalisme di Java Jepang ini sebagai presiden dan diganti oleh Syarifuddin Prapanegara yang tadi menjadi menteri keuangan gitu. Jadi nasionalisasi di Java Jepang ini ada di dalam UU nomor 24 tahun 1951. Jadi ini ya UU nomor 24 tahun 1951 ini itu adalah tentang nasionalisasi di Java Jepang. Jadi ingat-ingat ya guys. UU nomor 24 tahun 1951 nasionalisasi di Java Jepang. Oke, yang selanjutnya itu adalah keempat ini ya, yang sistem ekonomi Bapak yang ada pada masa Ali tadi, namanya Ali Baba. Jadi sistem ekonomi Ali Baba itu karena yang ngadain Ali dan juga Baba. Jadi pada tahun 1993. Penggagasnya tapi bukan Ali, yaitu adalah Mr. Iska Cokro Hadi Suryo. Programnya itu gimana? Jadi dia itu adalah mengadakan kerjasama antara pengusaha pribumi yaitu Ali dan juga orang pribumi Pak Baba nih. Gitu. Tapi apakah berhasil? Gagal. Jadi program ini gagal. Kenapa? Karena pengusaha pribumi kurang pengalaman gitu sehingga dijadikan alat. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Jadi pengusaha pribumi itu dijadikan alat mendapatkan kredit bantuan pemerintah. Jadi intinya orang-orang non pribumi ini yang bekerja sama Alibaba program Alibaba ini cuman memanfaatkan pengusaha pribumi untuk mendapatkan pinjaman bantuan kredit gitu karena dalam program ini itu ya, orang-orang yang tergabung dalam ini sistem ekonomi Alibaba ini mendapatkan bantuan kredit tapi ternyata bantuan itu bukan untuk kerjasama tapi cuma dimanfaatkan oleh asing untuk mendapatkan kredit tersebut gitu. Terus ini adalah yang terakhir deh kayak ucapannya. Bener ya?
Oh, iya ada akhirnya. Jadi akhir demokrasi liberal. Kenapa demokrasi liberal itu berakhir? Tuh, jadi yang pertama itu karena kegagalan Dewan Konstituante. Jadi Dewan Konstituante yang dipilih tadi pada masa siapa tadi Burhanuddin Haram ya, pada masa pemilu tahun siapa ingat tahun tanggal 15 Desember 1995 yang pemilihan konstituante, dia kan tugasnya itu adalah untuk menyusun konstituante atau undang-undang untuk menentukan undang-undang sementara. Jadi pengen membuat undang-undang baru lagi, tapi Dewan Konstitusi itu gagal dalam membuat undang-undang baru gitu. Terus yang kedua adalah masing-masing partai hanya mengejar kepentingan sendiri, bukan kepentingan bersama. Jadi cuman ya 11-12 kali ya 11 kali. Jadi partai itu hanya mengejar kepentingan partai sendiri gitu, bukan untuk kepentingan bersama, tapi untuk kemakmuran partai itu sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah perbedaan pendapat tentang dasar negara. Gitu, ada yang pengen Pancasila, ada yang pengen jadi negara Islam, ada yang pengen A, B, C gitu. Jadi beda-beda gitu pada masa demokrasi ini. Dan terjadilah dekret presiden yang dikeluarkan sama Singapura karena pada tanggal 5 Juli 1959. Dan apa isinya? Jadi isinya itu adalah membentuk MPRS dan juga DPRS. Dewan selanjutnya adalah ya membentuk MPRS dan DPRS tadi udah ya. Terus yang kedua adalah membubarkan Dewan Konstituante atau Dewan Konstituante bubar sama aja gitu, karena ya tadi gagal. Buat apa dipertahanin kalau udah gagal gitu, cuman nyanyain gitu. Terus kemudian UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Ya karena tadi sequence sudah gagal ya Kak, untuk undang-undang baru jadi gagal, jadi nggak ada undang-undang. Karena udah nggak ada undang-undang, jadi diberlakukan kembali Undang-Undang 45 yang di masa Haris tadi. Gitu. Jadi Undang-Undang 45 diberlakukan kembali dan UDS 1950 tidak berlaku lagi. Oke, selanjutnya adalah tentang soal. Aku di sini ada 5 soal. Oke, soal yang pertama. Ini adalah, aku udah siap, Mika. Ya, ketahuan aja jawabannya. Coba. 4, soal pertama itu adalah 4 partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama tahun 1995. Silakan yang tahu jawabannya boleh di chat. Oke, aku cek dulu. Ya, teman lagi. C, C, C. Oke, benar. C, K, C. Oke, ternyata semua keren-keren. Ini kayaknya udah pada siap banget nih ya mau ikut UTBK 2023 nih. C, oke. Terima kasih yang udah menjawab. Udah jago, keren banget. Oke, siapa lagi yang jawab? Udah jago banget nih. Bener, udah pada jago-jago, kayak udah pada siap kali ya kalau UTBK bulan depan. Oke, kita spill jawabannya apa. Jadi jawabannya adalah C. Oke, semuanya bener nih. Jadi di sini aku mau kasih tahu urutan pemenang. Soal dulu. Terus maafkan aku. Oke, jadi 4 partai menang dalam pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 itu adalah Masyumi, PNIU, dan PKI. Tapi ternyata guys, ada urutannya nih pemenangnya. Tadi aku udah sebel ya tadi di PPT. Tapi di sini aku bakal bahas lagi bahwa pemilih apa sih? Bukan pemilih. Yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu pertama tahun 1995. Yang pertama adalah PNI dengan persenan 22,32%. Yang kedua adalah dari Masyumi, dia mendapatkan 20,4%. Yang ketiga itu
1%, dan yang terakhir itu adalah PKI. Itu guys. Pergi sekolah hari Rabu. Gak apa-apa guys. Belajar lagi semuanya. Seru deh belajar. Kak Dimana kapan? Duh kapan ya? Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi salah satu prestasi Burhanuddin Oke, kita lanjutin nggak apa-apa ya. Semoga kalian masih bisa mendengar. Masih maaf banget guys, karena ternyata sinyalku jelek banget. Oke, udah ada yang jawab nih. Kayak, Lana, kamu gercep banget. Soekarno, siapa ya Pak Soekarno? Oke, kita langsung ke kabinet Burhanuddin Harahap antara lain. Nah, menjalankan konferensi Asia Afrika, D. Deklarasi Juanda, C. Indonesia diterima sebagai anggota PBB, penandatangan MSA, dan E. Pemilihan umum tahun 1995. Ada yang bisa jawab? Yuk jawab, yuk. Kan bisa dengar kan ya? Karena sinyalku ya, harus dapetin petanya kamu. Ali. Kalau yang B, kalian tahu nggak siapa ini? Siapa pemilik dari program Deklarasi Juanda? Gitu. Ya udah jelas banget lah ya ini. Kalau kalian nggak tahu pasti kayak, Yeps, benar sekali dari Juanda, Bapak Juanda. Ya, bagus. Terus yang C, Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Hayo, ada masih ingat? Itu adalah salah satu prestasi dari siapa? Wilopo. Benarkah Wilopo? Kan ya? Yes. Rafael Charleslung, benar Natsir. Natsir. Kurang S tuh. Kabinet dari Natsir, bener banget. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Krisis yang menimpa Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo nih, kabinet ke Nasi Willy. Natsir, Sukiman, Wilopo. Kabinet ketiga. Ada yang bisa? Tolong dijawab kalau tahu jawabannya apa. Pertama adalah A. Menandatangani MSE. Apakah itu adalah krisis yang menimpa Kabinet Wilopo? B. Terjadi DITI di Jawa Barat. C. Konflik Indonesia-Malaysia. Atau D. Peristiwa 17 Oktober 1992. E. Pertikaian antara Presiden dan Perdana Menteri. Oh, banyak banget nih, macam-macam nih. Ada yang D, ada yang A. Jawaban yang benar adalah, ada jawaban banyak nih. Siapa nih jawaban ini? Wait. D, benar banget. Jawabannya adalah D. Apa sih yang terjadi pada 17 Oktober 1992? Jadi itu adalah peristiwa kemarahan militer karena si kabinet ini, parlemen ini ikut campur tentang masalah militer gitu. Jadi kayak kenapa ya kamu ikut campur gitu. Jadi para anggota militer tuh nggak terima. Jadi terjadilah peristiwa kemarahan militer 17 Oktober 1992. Kalau penandatangan MSE itu krisis siapa gitu? Siapa yang menandatangani MSE? Siapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Siapa sih yang bisa-bisanya menandatangani perjanjian MSE, Mutual Security Act, yang dibuat Amerika untuk mencegah komunisme? Ada yang tahu jawabannya? Siapa nih? Jawab. Sukiman. Ya benar Bapak Sukiman. Kamu gimana Pak Sukiman? Sukiman bener banget nih. Oh my god, semua bener.
Keren. Terus terjadi DITI di Jawa Barat. Ini nggak ada ya. Tadi kalau misalkan si Nasir itu DITI di Kalimantan Selatan, bukan di Jawa Barat. Tapi ada yang tahu nggak ini topik nih dari topik ini? Tapi DITI Jawa Barat itu dibentuk sama siapa ya? Kalau Kalimantan Selatan kan dipimpin sama Ibnu Hajar. Kalau Jawa Barat ada yang tahu? Dipimpin sama siapa? Ada yang tahu? DITI Jawa Barat, meskipun ini bukan masuk di kategori demokrasi liberal gitu ya, tapi di istilah negara, kita tahu wah ada jawab nih. Kartosuwiryo, benar nggak ya Kartosuwiryo? Kartosuwiryo dan juga ya benar banget Kartosuwiryo. Keren kamu Liz. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Benar. Tujuan gerakan benteng. Dan gerakan benteng tuh gerakan benteng tentang apa ya? Ingat. Siapa yang masih ingat gerakan benteng tuh apa? Oke, udah yang jawab coba. Siapa nih jawab nih? Karena Rafael kamu gercep banget. Oh my god. Aku pada membacain ABC-nya, tapi udah pada C aja nih. Apakah benar C menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, bukan mengembalikan perekonomian ternak, atau mengambil alih asing, masakan diberi perdagangan? C, oke, langsung kita spill jawabannya. C, benar banget jawabannya adalah menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Oke, jadi ya udah gerakan benteng. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Ini adalah the last one. Ada yang jawab, ada yang bisa jawab. Ini panjang banget ya pilihannya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. A. Indonesia menginginkan laut wilayahnya lebih luas. Apakah benar? B. Indonesia menginginkan laut-laut antar, ini kurang R ya, maaf ya, antar pulau menjadi wilayah teritorial. C. Ingin menambah wilayah jadi sepanjang 12 mil. Atau D. Memperluas zona ekonomi eksklusif. Dan E. Indonesia menolak wilayahnya dilalui kapal-kapal asing. Wow, Indonesia C, E. Wah, yang benar yang mana nih? Bervariasi. Indonesia menyelamatkan pulau menjadi wilayah. Oke, yang benar adalah B. Jadi kan aku udah bilang ya, salah satu kenapa sih dikasih Juanda itu ada, yaitu untuk supaya kan Kepulauan Indonesia itu kan ada yang di pulau, di darat kan, jadi campur-campur gitu. Dan tujuan dari deklarasi Juanda itu adalah supaya yang campur-campur yang beda-beda tadi itu jadi satu, itu Indonesia. Jadi tujuannya itu adalah mempersatukan wilayah atas nama Indonesia, yang dari kepulauan lah, di daratan lah, di sana itu jadi satu, yaitu Indonesia. Jadi benar-benar ya. Ini soal terakhir guys. Jadi terima kasih kepada para meteoris. Jadi udah selesai nih sebenarnya ya materinya. Kalian ini ya, kalian kasih pesan ke aku apa aja yang kurang, apa aja yang perlu diperbaiki. Tapi kalau masalah koneksi, aku udah sadar diri itu adalah salah satu yang bikin riwah ya. Pokoknya di sini aku suka banget sama semangat kalian ya, kayak mengejar cita-cita kalian nih. Makasih atas semuanya, sama kabur, semoga sukses, semoga lancar, semoga diberi kesehatan, dan ya semoga sehat, dan juga berdoa, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa lagi ya, selesai guys. By the way, kalian bisa nonton stop share, aku akan stop share karena udah selesai, nggak apa-apa, banyak sekali